Halo, kita jumpa lagi setelah deploy kemarin. Sepertinya uh, ada bug di bagian edit address ya. Coba saya oke. putra@marketid.com. Sambil nunggu profile. Oke. Nah, di beberapa khususnya ini ada bug nanti di bagian region, maupun ada bug juga ketika update gitu ya. Tapi sejauh ini di tempat saya itu aman. Nah, ini yang ada error di mana namesnya itu nggak dapat gitu. Nah, nanti beberapa juga kadang itu juga bisa gitu, kadang bisa saya update itu. Nah, ini misal saya langsung update, nah ini juga bisa, tapi beberapa kali juga akan nemuin validasi tadi gitu karena kosong. Nah, mungkin setelah deploy seperti ini ya, ini akan saya coba perbaiki. Semoga nemuin cara yang tepatnya gitu ya. Nah, saya pengen use effect itu nanti menjalankan function yang asinkronus gitu, karena saat ini artinya bisa saja data antara provinsi ini lebih dahuluan, misal bisa aja village-nya yang dulu baru provinsi. Nah, saya pengen secara async await nanti akan berjalan sesuai urutan gitu. Nah, saya coba menggunakan use callback nantinya untuk ngebuat sebuah fetching data. Nah, saya copy. Oke. Di sini saya buat dengan function biasa mungkin ya. Function. Ya udah gini aja. Use callback-nya saya import dari React. Oke. Nah, saya pengen semua ini saya pindahkan dulu ke dalam sana, ke dalam sini, kecuali if-nya aja, dimana dependensinya itu nanti dari function fetch datanya. Oke, harusnya ini ada dependensi di sini. Bentar, ini coba saya nggak pakai dulu komennya. Nah, ini kan butuh dependensi dari fetch data. Coba ya, fetch data. Nah, saya bikin seperti ini. Lalu di sini dia membutuhkan tetap is edit, lalu juga detail, dan satu lagi functionnya yaitu fetch data. Nah, kayaknya ini nggak perlu deh. Oke, di sini membutuhkan missing detail. Oke, detail. Lalu membutuhkan apa lagi? Dispatch dan formic. Oke, dispatchnya bisa saya gunakan dispatch. Nah, untuk formicnya nggak bisa kayaknya. Oke, saya pengen dispatch, kemudian ada get. Nah, ini terlalu banyak gitu ya, mungkin saya menggunakan komen ini aja. Komennya saya panggil di, oke sebentar, ini dibenerin dulu. Oke, dispatch it was defined. Oke, sebentar. Oke, dispatchnya ada di bawah ya. Ini saya akan rubah dulu posisinya.
untuk dispatch saya letakkan di paling atas, levelnya paling atas. Oke. Di sini saya tambahkan dispatch. Oke, ini komentarnya saya pindahkan ke paling atas saja, biar ke seluruhnya aja. Oke, di sini saya membuat props detailnya menggunakan use effect, dimana kondisinya jika is editnya true, kemudian string JSON-nya bukan objek kosong gitu ya. Lalu di sini akan fetching API. Nah, di sini bisa asinkronus nih. Nah, apakah hal tersebut bisa? Jadi saya mau dia fetching provinsi dulu, baru di sini update-nya berarti kita cek dulu. Nah, ini province harusnya gini sih. Formic di sini province, lalu di dalam province isinya ada anti, kemudian detail dot underscore id, lalu ada juga name-nya detail dot name, province dot underscore id, yang ini province dot name. Nah, saya pengen dua ini dulu, kemudian di bagian update-nya yang else update, saya cek dulu di mana else update-nya. Nah, ini saya coba komen dulu, lalu saya pengen tahu sebenarnya dari values ini isinya apa aja. Else. Seperti ini. Nah ini kadang kena course ya, padahal nggak ngedefine course. Nah di sini udah di sorry ini masih git npm use v18. Saya akan coba jalankan projectnya gitu. Tiba-tiba kena course, padahal kita nggak ngedefine course ya. Ini kemungkinan dari Vercel backendnya. Sudah. Sekarang coba klik address. Provinsinya kena course lagi. Saya coba ulang dulu. Nah, ini provinsinya di get berkali-kali. Saya coba pilih dulu. Provinsinya kenapa di get berkali-kali? Coba kita lihat. Kenapa di get berkali-kali? Ini untuk provinsi harusnya cuma sekali. Why? Apa di sini berkali-kali? Coba di reload lagi. Kena course kadang-kadang. Provinsinya dua kali ya. 1, 2, 3, 4, banyak amat provinsinya. Saya coba komen dulu yang true ini. Paham. Provinsinya ini dapat dari sebentar. Sepertinya islot province ini ada yang bikin true, coba cek dulu.
ABK. Akan saya cek dulu, hanya ada 2 ya, tetapi saat pertama kali ini juga ikut ke get. Nah berarti ini akan di fetching province-nya ketika is edit-nya false. Jadi hanya create aja baru di load ya. Gimana caranya? Sebentar, kalau ini saya true maka yang create-nya nggak akan jalan. Ini aja supaya dia jalan ke get. Is edit false. Bentar, harusnya ini ada is edit ya. Warning ini ada di 278. Sebentar, 278 ini ada di mana? Edit address. Oh iya, ini kan belum kita panggil, udah nggak apa-apa. Oke, saya coba cek dulu. Nah ini detail udah bener ya, detail yang di sini itu DKI harusnya ada stopnya. Coba cek dulu di bagian edit. Sebentar, ini yang ngirim detail. Nah ini harusnya loadingnya udah false ya. Kenapa seperti ini tampilannya? Oke, loadingnya belum stop. Nah ini karena true, sorry. Oke, nah sekarang untuk mastiin codingannya saat nge-create awal itu provinsinya udah di get dah benar. Coba ya, tes, kemudian saya sembarang dulu, testa. Oke, saya sini dulu, passwordnya sembarang, jalan Kenangan nomor 12. Oke, ketika new itu bisa. Nah, ini saya coba edit, maka provinsinya nggak di get lagi. Nah, ketika new harusnya di get. Nah ini ke get ya provinsinya, tapi ketika dicoba untuk edit itu nggak ke get lagi, supaya nggak double nih. Nah tugas kita supaya logic ini berjalan berarti is editnya atau bikin sebuah function aja. Sebentar. Oke, validasinya saya komen dulu biar nggak ada validasi, nggak apa-apa, supaya nah ini muncul dulu provinsinya udah dapet nih ya teman-teman. Saya reload dulu. Oke, sebenarnya di edit itu provinsinya udah dapet nih di value nya, sorry. Ini insertion dari sini. Oke, nah tapi kita pengen nge-trigger provinsinya dulu nih supaya dia ke load lagi. Nah masalahnya di sini editnya false. Saya coba inject editnya dari sini, ininya true, kemudian props dot
dari mana ini tadi ini ya, oh nggak ada propsnya. Oke, biar nggak error gini, saya coba cons. Nah, ini saya buat props sama dengan props. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, saya pengen propsnya coba saya ubah dari sini, bisa nggak? Atau is edit sama dengan true misal. Nah, ini akan ada error ya, karena nggak is edit is constant katanya. Oke, coba kalau props. Nah, ini. Oke, kita coba assign a property object. Gak bisa, tapi provinsinya nggak mau ini. Oke, coba saya bikin sebuah function aja deh, function untuk get. Oh, berarti ada sebuah function untuk province ya. Bikinnya di sini, function get, tapi bukan regency, province. Kemudian oke, dia nggak perlu ya, function biasa. Lalu saya pengen ini saya cut. Oke, saya masukkan ke dalam sini. Oke, lalu get optionnya is editnya masih, dispatchnya nggak dipakai. Nah, gini, set loadingnya masuk ke sini. Nah, lalu panggil ini, panggil di dalam sini. Untuk memastikan ini udah benar dependensinya, saya coba ini cut dulu. Nah, ini pasti akan dianggap error. Oke, supaya nggak error, kita harus bikin sebuah fetch juga, cons get option province sama dengan, nah ini use callback. Kita harus memanfaatkan use callbacknya. Use callback seperti apa tulisannya? Use callback. Oke, di sini asynchronous, lalu row function. Oke, berarti pembuka, penutupnya ada gininya. Bentar, ini dipindah dulu. Nah, oke ya, ini udah nggak error. Use callback, sebentar. Use callback is not dash array. Oke, dia butuh dependensi. Dependensinya adalah dispatch. Oke, udah solve. Bentar, di sini ada set province ya, ini saya pindah ke atas. Oke, get option province. Nah, udah, biar enak. Ini loadingnya cuman di sini, udah nggak apa-apa. Is loading. Oke, ini saya taruh di atas juga. Oke, terus efeknya manggil ketika edit. Oke, nggak ada error lagi. Terus saya pasang kembali. Nah, oke, supaya ini bisa asinkronus, saya panggil gini, use callback.
Nah berarti ini harus di return supaya bisa async await. Oke, aksesnya di return ya teman-teman. Nah ini cek dulu di sini benar provinsinya nggak ke hit. Kembali lagi pas saat create provinsinya jadi ada. Oke, balik lagi pas edit provinsinya belum di get. Nah karena kita udah punya function ini jadi lebih gampang. Ini nggak perlu true lagi, tapi saat pertama kali saya await si get ininya, get provinsinya, lalu baru saya select gitu. Coba ya. Oke, nah maka sekarang kita bisa fetching dulu, nah, baru dapat datanya. Nah ini bisa kita manfaatin. Nah berarti untuk yang lainnya, oke, ini apa ini? Oh ini handle error formic. Oke, ini saya cut aja ya. Oke, ini di mana adanya? Oke. Nah, sebentar, saya mau rapihin kodenya dulu. Ini saya taruh paling atas saja. Diletakkan setelah formic. Nah, sini. Oke, yang sekarang saya akan coba fetching dulu ya. Fetch data, jangan fetch data. Ya, fetch data nggak apa-apa konteksnya. Oke. Provinsinya udah dapat. Ini dapat. Nah ketika saya coba create juga, option provinsinya juga sudah di get. Nah ketika create itu yang di get adalah province dari sini teman-teman, dari yang ini, karena kondisinya provinsinya true, dibuat true ya, lalu is editnya false karena ini dalam kondisi create. Nah sedangkan untuk detail yang dijalankan adalah function ini. Oke, saya reload. Maka sekarang kalau di bagian edit ini akan dapat dulu. Nah coba saya update datanya, cek dulu udah ada ya. Ini di assign dari sini, ini assignnya. Nah sekarang saya akan bermain hal yang sama untuk get option. Await dulu, get option dari urutannya regency dulu. Nah regency ini ngambil ID si province. Nah oke, nah ini dia nggak akan ada efek karena harus di bagian function regensinya itu kita harus tambahkan asinkronus ya, async. Nah terus di sini jangan lupa di return teman-teman, aksiosnya di return. Oke sebentar. Nah sekarang bisa. Ini juga terjadi di option. Option ini kenapa kok functionnya nggak di depannya nggak ada asinkronus? Ya udah karena functionnya dibungkus callback dan sifatnya asinkronus nih. Oke, nah sekarang udah bisa await. Nah ini akan saya lakukan juga untuk regency. Berarti di sini ngambilnya regency. Oke, sekarang saya reload dulu. Maka sekarang province sudah. Nah ini regency sesuai urutan teman-teman. Jadi harusnya udah aman kalau sesuai urutan. Saya baru kepikiran untuk ngehandle menggunakan use callback. Oke, baru sekarang tugas kita ngebenerin yang district. Oke, yang district ini juga sama, harus di await dulu supaya ditunggu. Nah ini ada informasi bahwa nggak ada efek. Kenapa? Karena kita nggak bikin fungsinya jadi async await. Oke, nanti di sini async. Oke, lalu jangan lupa returnkan. Oke, oh iya di sini juga tambahkan juga proses asinkronus.
Sinkronus untuk apa? Untuk await yang di sini. Biar datanya di await dulu. Oke, ini berlaku juga untuk provinsi regensi ya. Tadi ini udah asing, tapi di sini belum di asing await. Asinkronus functionnya lalu di sini await juga. Karena kita pengen bikinnya asinkronus semua. Nah, di sini juga bisa sebenarnya asing. Oke, lalu di sini await. Karena sudah kita bikin. Oke, sebentar dicek lagi. Oke, ini udah sinkronus. Oke. Nah, sekarang berarti formicnya tugasnya untuk ngupdate yang setelah regensi distrik nih. Distrik. Distrik. Nah, Oke, distrik. Yang sini juga distrik harusnya. Oke. Ada error di mana nih? Distriknya coba saya komen dulu. Oke. Kayaknya ini nggak boleh asing await di dalam use facts ya. Sebentar. Tadi mana? Nah, ini nggak boleh. Saya coba hapus dulu. Oke. Nah, ternyata nggak boleh di situ ya. Oke, kenapa not found? Karena di sini distrik ngambilnya bukan dari distrik tapi dari regensi. Nah, coba saya reload dulu. Nah, sekarang berurutan ya teman-teman. Kalau saya reload provinsi dulu. Nah, ini udah nih. Oke. Masih ada cache beberapa yang nggak urutan. Ini ketinggalannya, harusnya ini di atas. Oke. Baru di assign. District ID-nya apa? Oke, saya coba. Oke. Sudah. Lalu jangan lupa juga untuk buat function await-nya yang untuk village. Village-nya ini jangan lupa asinkronus dulu. Lalu await datanya. Nah, di sini juga tambahkan asinkronus lalu return. Ya, kalau sudah. Oke, jangan lupa tambahkan untuk ini dari distrik dulu. Oke, gini biar cepat. Distrik ID village-nya yang ini ngambil village. Oke, cek dulu ya village-nya bener nggak village. Oke, village. Berarti ini diubah village name. Oke, sekarang saya coba. Harusnya ini berurutan. Harusnya ya udah. Oke, kalau saya update maka dia udah dapat semua nih. Sebenarnya tanpa perlu ini. Oke, sebentar. Ini saya coba loadingin. Terus yang di sini juga saya coba false in. Jadi saya pengen loadingnya di sini baru false. Nah, yang handle ini udah nggak perlu lagi harusnya. Tapi sekali lagi dicek handle. Ini keynya sebenarnya nggak perlu kita kirim, nggak apa-apa. Nah, ini kan untuk ngeset nih. Nah, kita udah nggak butuh ini. Keynya juga dihapus. Oke, yang ini dihapus. Jadi kita cuman bawa event aja. Langsung pindah dulu. Sebentar. Nah, provinsi ini hapus. Kita regensi sekarang. Key-nya udah nggak butuh. Sama halnya, key-nya juga nggak butuh. Lalu ada juga kita scroll ke distrik, key-nya ini nggak butuh. Oke, setnya langsung dari yang detail tadi di atas. Oke, satu lagi ada di village, key-nya juga nggak butuh. Nah, ini oke seperti ini. Di village sebenarnya nggak butuh ya. Oh, ini biar ngeset value-nya.
sebentar, ini kan formic ngeset value dari ini, harusnya nggak usah find by ID lagi dong. Oke ya, nah coba gini dulu. Oke, ini biarin dulu, handle village. Nah ini harusnya udah nggak butuh semua. Oke, coba seperti ini dulu. Jadi dia akan loading dulu sampai semua selesai. Nah, oke, kalau saya cek ini udah dapet juga. Kalau saya coba keluarkan dari sini, terus saya reload. Oke, untuk memastikan saya pilih yang host. Oke, Jakarta, Kebayoran. Nah sekarang berurutan ya, provinsi dulu, regional, gini. Nah ini udah berurutan. Oke, kalau saya update harusnya font value-nya udah dapat semua. Oke. Nah, PR-nya sebentar. Nah, ini udah nggak butuh cara panjang ini lagi. Untuk debugging, ini saya aktifkan, ngambilnya dari values langsung. Oke. Nah, coba kalau seandainya saya ganti-ganti dulu. Ini saya komen dulu, sorry. Saya coba ganti-ganti dulu untuk memastikan di distrik tadi itu kan ada yang dirubah nih, saya rubah kesenggol enggak gitu ya. Saya coba rubah ini Lampung misal, harusnya hilang semua, benar. Lampung Barat. Oke, kalau saya update harusnya cuma 2 ya, DKI Jakarta sama. Nah ini regency name-nya belum masuk. Oke, sekarang kalau saya coba distrik, regensinya nggak masuk ternyata. Berarti bentar. Oke, ini akan ada problem ya teman-teman. Oke, sebentar, saya ulangi lagi. Kenapa provinsinya ini udah dapat dulu? Nah ini udah pasti dapat. Tapi belum update ya. Oh, kok masih DKI Jakarta? Oke, berarti nggak update nih. Nah itu masih DKI Jakarta, padahal udah diganti. Sepertinya kayaknya emang butuh ya. Handle change province. Nah ini kan ngesetnya di sini teman-teman. Oke. Jadi saya pengen set juga formic. Nah ini kebetulan name-nya doang ya. Nah berarti yang di sini bukan name tapi province dot underscore dot name. Nah value nya dapat dari ini dot name, harusnya seperti ini. Coba ya, dicek dulu. Saya ganti Jawa Barat. Nah ini udah Jawa Barat, ID nya 32. Coba cek dulu province Jawa Barat, ID nya 32. Oke, saya rubah Bali. Oke, yang ini saya coba update Bali 51. Sudah berubah teman-teman. Oke, saya reload. Oke ya, saya ganti Jogja. Harusnya, nah udah Jogja bener. Jadi gini cara ngebacanya, handle province. Ini ketika value di sini kita rubah, maka dia akan menjalankan handle on change dari si province-nya. Lalu dia akan ngeset name di sini karena di on change value name-nya udah ada nih, province.id. Nah, oke, sebentar. Nah, di sini memang butuh key-nya ya. Oke, kalau lihat dari ini saya memang membutuhkan key-nya, berarti sorry ya, ini saya back dulu semuanya biar normal. Oke, yang key tadi saya balikin dulu. Oke. Nah, ini ya. Del province. Oke. Nah, ini gini.
Saya coba ini nggak saya ubah-ubah, keynya masih ada semua nih ya. Jadi ketika ngeset begitu juga ngoption. Oke, coba saya reload. Oke, secara berurutan sekarang provinsi ini, kabupaten, distrik, dan ini. Kalau saya update, oke, Jakarta benar ya semuanya. Lalu saya rubah Jawa Barat, maka sekarang ganti Jawa Barat, benar, udah update. Langsung saya pilih Bogor. Oke, Kabupaten Bogor. Lalu saya pilih Cibinong, ada nggak? Cigombong aja. Saya update. Nah, ini Cigombong udah. Yuk village. Ini juga udah semua harusnya village-nya. Cigombong juga udah benar. Oke, udah keisi semua teman-teman. Jadi nggak perlu yang kayak tadi itu, nggak perlu dihapus. Jadi cuman prosesnya seperti ini. Saya jalankan, saya bikin variabel use fetch data. Nah, di sini saya menggunakan callback supaya bisa membuat function async await gitu. Nah, pakai use callback. Di sini ya udah saya buat, artinya ini saya assign dulu value-nya. Nah, untuk province sampai village itu butuh dari get dulu. Jadi harapan saya adalah di get province-nya dulu supaya dapat option-nya, baru di assign supaya bisa dapat di sini. Begitu juga ke regency sampai village, di get dulu baru di assign village-nya. Nah, ini untuk si detailnya ya, fetch datanya dijalankan seperti itu. Nah, ini untuk detail from props detail. Nah, yang ini get option province. Di sini saya pisahkan, saya bikin sebuah function, kemudian saya pengen function ini asinkronus gitu ya. Asinkronus ya udah saya bungkus pakai use callback. Sebenarnya nggak perlu use callback, harusnya bisa. Ini tinggal membuat sebuah function terus async, terus di sini return, itu juga bisa. Kita coba praktekkan aja, nggak perlu pakai async, tapi di sini harus dirubah jadi function biasa. Function lalu seperti ini. Nah, sini saya hapus. Ini saya coba gini dulu. Nah, di sini tinggal tambahkan asinkronus function. Tulisan function gimana? Nah, oke. Ini asinkronus. Nah, ini jangan lupa di return. Ini juga sama aja teman-teman, bisa harusnya. Function seperti ini nggak perlu callback. Kecuali yang use callback ini saya gunakan untuk ketika mau update untuk get detail di awal gitu, get listnya. Nah, saya coba lagi. Province-nya harusnya dapat nih. Province. Nah, ini udah berurutan teman-teman, karena saya bikin sinkronus dulu dari proses seperti ini. Data tunggu dulu sampai ini selesai, baru dimasukin, jalankan ini sampai selesai, sampai akhir. Oke. Nah, ini kalaupun diupdate harusnya normal-normal aja. Kalaupun saya ganti misal Cilanda, nah ini yang kosong harusnya cuman village-nya aja, itu benar. Nah, ini juga disesuaikan. Kalau saya isi Lebak Bulus ya udah, ini juga udah benar. Nah, coba sekarang saya pengen, nah ini udah nggak perlu panjang lagi. Nah, langsung sini, bukan data tapi value sorry. Oke. Address kayak nggak usah dibikin async await lah, nggak apa-apa. Oke, harusnya seperti ini. Karena ini nggak ada nggak ada perubahan, jadi langsung gini aja, nggak apa-apa. Oke. Saya coba, saya ganti. Oke, saya ganti update. Nah, itu bisa ya. Terus testa ini juga saya rubah. Oke, urutan nih, urutan lah kan, berurutan sekarang. Rumah. Oke, udah update. Kalau saya cek ini juga, Aceh dulu kabupaten, sini. Nah, itu udah berurutan sekarang. Kalau kita ganti, misal saya ganti Jakarta, lalu di sini harusnya kena validasi ya.
Ini validasinya kenapa belum ada, kan tadi saya komen. Nah, jangan lupa teman-teman ininya diaktifin lagi walaupun dari backend sudah ada ya. Oke, saya coba reload atau saya coba untuk memastikan ini udah works apa belum. Saya cancel, lalu saya pilih list rumah. Oke, province nih udah nge-get, udah berurutan. Lalu saya rubah ini jadi Jakarta. Ketika saya update udah kena validasi Jakarta Selatan, Jagakarsa, kemudian misal Ciganjur. Oke, saya update, maka ini udah bisa teman-teman. Ini updateannya udah dapet. Nah, dengan menggunakan use callback harusnya lebih efisien gitu ya, lebih bagus codingannya untuk proses get data. Oke, saya coba house ini saya ganti kantor gitu dulu, kantor, lalu Jogja misal saya pilih Sleman, kemudian Depok, lalu Catur Tunggal. Nah, ini pasti udah update sih, harusnya aman gitu ya. Ataupun kalau mau tes coba lagi, nggak saya rubah tapi langsung saya updatein, nah itu juga nggak masalah. Semoga ini bisa jadi solusi. Oke, kalau sudah, langkah selanjutnya kita harus deploy coding ini, git add. Nah, untuk mastiin apa aja yang berubah ya. Oke, nambah use callback seperti ini. Wah, jadi banyak nih. Oke, intinya ikutin aja video ini, pelan-pelan aja, nggak perlu terburu-buru. Oke, git add, git commit. Oke, untuk mastiin dulu kita nge-create ya. Nah, ini nge-create provinsinya juga udah ke get. Hello misal, kemudian saya pilih Jawa Barat, kemudian Kota Bogor, lalu pilih Ciawi, mana Ciawi, lalu nah Bojonggede nggak ada, Cibeduk, Cilengsi ya, satu jalan kabupaten misal nomor 11. Oke, nah ini udah normal ya. Ketika create juga yang di get cuman province aja, ini udah benar. Lalu bagian kayaknya di create ini butuh ini juga deh, butuh tombol cancel ya atau tombol back. Udahlah, biarin aja. Kalau teman-teman mau tambahin aja. Nah, ini udah benar hello. Kemudian saya coba edit Jawa Barat kabupaten. Nah, ini berurutan sini. Oke, saya coba ganti ini jadi Ciamas, lalu saya ganti Kota Batu. Nah, harusnya di sini isinya Ciamas Kota Batu. Sebentar, saya coba mana tadi update Ciamas ya, benar. Village-nya Kota Batu, udah benar, udah aman. Oke, berarti create-nya udah aman, edit-nya juga udah aman. Git commit and fix flow edit address. Udah gini aja. Git push origin development. Oke. Nah, sekarang saya akan cek dulu di marketnya. Harusnya di sini ada build nih ya, build yang baru. Tunggu sebentar. Oke. Ini ada perubahan. Oke, kemudian ini coba saya promote to production ya, biar update daripada di delete dulu terus di deploy ulang. Saya coba promote gini supaya ke build yang terbaru lagi gitu. Oke,
Oke, di lokalnya saya stop dulu. Nah, ini local stop. Oke, udah ready, saya coba visit. Oke, nah sekarang ke profile. Ciri-cirinya, oke, ini saya hapus dulu. Hello, kita akan coba dulu nge-create gitu ya. Harusnya get provinsinya aja udah benar. Nah, kalau di lokal 2 kali, tapi kalau di server cuma sekali. Name-nya misal kantorku. Oke, provinsinya saya pilih Jogja misal, regionalnya Kulon Progo, lalu Wates, lalu Sokan. Oke, Jalan Wates nomor 12. Oke, ini saya coba bikin new teman-teman nih, Wates. Oke, sekarang bagian kantorku saya edit, lihat Jogja dulu. Nah, ini sekarang udah berurutan teman-teman. Nah, ini provinsi, regional, kemudian distrik, lalu ini. Kalau seandainya saya reload, harusnya berjalannya sesuai urutan juga. Nah, ini udah aman. Kalau udah sesuai urutan, saya yakin udah aman. Ketika diupdate pun itu pasti membawa data. Oke, udah update. Nah, coba ini saya hapus. Oke, harusnya hapus ini ada notifnya ya kalau sukses. Nah, ini kantor, saya coba rubah value kantor ini. Dari provinsinya saya rubah Jakarta. Oke, kalau saya lanjut nggak bisa, benar. Ini Jakarta Timur misal, lalu saya pilih Pasar Rebo, kemudian Kalisari, lalu saya coba submit. Nah, di update ini itu udah sesuai nih tadi, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Kalisari. Oke, udah works. Soalnya silahkan di fixing teman-teman. Untuk tugasnya silahkan di submit link GitHub sama link Verselnya. See you next time.